Henry di depannya bukan hanya cabul, tapi juga orang gila. Amelia telah berada di Sanjaya selama jangka waktu ini. Melalui percakapan dengan Hendra ini, dia sudah mengetahui secara kasar apa yang terjadi di luar. Amelia menoleh. Saat ini, dia melihat dua sosok di depannya. Johan dan Krishna tidak tahu kapan mereka tiba. Amelia mengarahkan pandangannya ke tubuh Johan. Suhu di luar sangat dingin saat ini. Johan tersembunyi di tempat yang remang-remang, dan lentera istana di koridor lewat dengan samar, menerangi wajahnya yang dalam dan misterius. Kini Johan berdiri di sana dengan tenang mengenakan kaos hitam rapi. Sikap dan tindakannya adalah pengalaman mendalam, dan aura mulia yang telah diendapkan selama bertahun-tahun. Pemimpin dari keluarga Aresta, Johan, adalah putra ibu kota Makassar. Dia telah menghilang dari pandangan orang-orang dalam 20 tahun terakhir, tetapi dia begitu kuat sehingga dia ada di mana-mana. Tatapan Amelia beralih dari wajah Johan ke wajah Hendra. Hanya, mengapa kamu memilih Tuan Sunarto untuk menampilkan rencana balas dendammu? Apakah karena gen paling sempurna di dunia yang dipilih ibuku saat itu? Itu berasal dari Johan, penguasa keluarga Aresta. Darah keluarga Aresta mengalir dalam diriku, kan? Amelia langsung menebak pengalaman hidupnya sendiri. Melihat Amelia, yang sangat cerdas dan bijaksana, Krishna tiba-tiba merasa sedikit emosional. Mereka semua sudah tua, dan sekarang mereka termasuk dalam medan perang kaum muda. Mata Hendra menjadi lebih cerah. Dan dia memang putri Dewi. Itu sangat menarik. Benar, pria yang dipilih ibumu adalah Johan, dan Johan adalah ayah kandungmu. Hendra mengangguk. Ketika Hendra mengungkapkan rencana balas dendamnya yang sempurna, Tuan Sunarto, Risti, dan Maya terhubung di kepalanya. Orang-orang ini telah mengelilingi keluarga Aresta. Terungkap, dia tahu pada saat itu bahwa dia adalah putri Johan. Amelia tidak berbicara. Kali ini, Johan berjalan datang ke depan Amelia, dan menyuruh Amelia di belakangnya, dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi kamu ingin menikahi putri saya dan ingin menjadi menantu saya. Kamu juga harus melihat apakah saya mengenalimu sebagai menantu." Kamu. Ekspresi Hendra berubah. Dan Johan tertegun. Johan perlahan mengangkat bibir tipisnya. Hendra ini bukan di Keraajamu tapi di Universitas Brawijaya. Saya menasihatimu, jangan menimbulkan masalah, dan segera pergi. Tidak mungkin membawa putriku keluar dari kota Makassar. Ini adalah konfrontasi pertama antara Johan dan Hendra. Hendra dengan cepat menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa kota Makassar adalah wilayah Johan. Ada juga Krishna di samping Johan. Kedua pria besar ini menutupi langit dengan tangan mereka di kota Makassar. Mereka mendirikan tembok tembaga dan tembok besi untuk melindungi Amelia. Dia tidak punya kesempatan untuk berhubungan dengan Amelia, apalagi dia bisa membawanya pergi dari ibu kota Makassar. Hendra tidak berencana untuk melawan Johan untuk saat ini. Hendra mendengus dingin dan langsung pergi. Johan menyaksikan sosok Hendra menghilang dari pandangannya. Lalu dia berbalik dan memandang Amelia dan bertanya, "Amelia, haruskah kita pulang?" "Pulang ke rumah?" Amelia menatapnya. "Ya, kembalilah ke keluarga Aresta. Keluarga Aresta adalah rumahmu yang sebenarnya." Johan mengangkat tangannya dan menyentuh rambut panjang Amelia. Kehidupan Amelia di sepanjang jalan ini tidak pernah terlibat dengan ayahnya, dan dia tidak memiliki cinta dari ayah. Baru saja Johan menggunakan bahunya yang tinggi dan lurus untuk melindunginya dari angin dan hujan. Sekarang tangan besarnya sedikit kasihan dan memanjakan. Dengan kepalanya, ini persis sama dengan ayah dalam imajinasinya. Cinta kebapaan Johan seperti gunung, agung dan lembut, memuaskan semua imajinasinya. Johan adalah ayah kandungnya,
dan wanita tua Aresta itu adalah nenek kandungnya. Ketika dia di Yogyakarta, dia menyelamatkan Nyonya Dina. Sejak saat itu dia bertemu dengan Nyonya Dina. Dia menyukai Nyonya Dina, dan Nyonya Dina juga menyukainya. Dia ingin mengenalinya sebagai cucu beberapa kali. Sekarang dia ingin dia pergi ke sana. Tidak ada cara untuk melepaskan hubungan darah. Amelia menggeleng lembut. Aku belum bisa kembali ke rumah Aresta. Pikiranku agak berantakan. Aku ingin sendiri. Amelia, kamu ingin pergi kemana? Hendra menatapmu. Kau tidak bisa lepas dari pandangan kami. Kau tahu? Aku tahu. Aku hanya ingin kembali ke kediamanku. Aku tidak akan lari-lari. Aku akan pergi dulu. Amelia mengangkat kakinya dan pergi. Johan tidak mengejar. Tetapi seseorang diam-diam mengikuti Amelia untuk melindunginya. Sekarang ibu kota Makassar berbahaya, dan orang-orang dari segala arah bergegas dan menyerangnya. Dia harus dilindungi tanpa kegagalan. Kali ini, Krishna datang. Jangan khawatir, putrimu seperti ibunya. Bukan manusia, dia akan segera ceria. Johan menggelengkan kepalanya. Karena ini, saya khawatir dia tidak akan dikendalikan oleh takdir. Semakin banyak kesulitan yang dia hadapi, semakin tajam dia. Terkadang, saya ingin dia menjadi lebih biasa. Krishna menyetujui pernyataan ini. Kali ini, Johan melirik Krishna, kamu dan Andin tidak melahirkan seorang putri. Tidak apa-apa sekarang, putriku dibawa pergi oleh keluargamu. Pernikahan yang berkembang hari ini berakhir dengan cara ini, dan Maya secara resmi ditingkatkan menjadi Nyonya Mahendra. Henry berdiri di pagar berukir di lantai 2, dengan satu tangan di saku celananya, dan menarik cincin itu dengan satu tangan. Dia berjanji kepadanya bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak akan pernah melepas cincinnya. Namun, dia melepasnya sekarang, tidak lebih. Dia tidak menginginkan cincin itu, dan dia tidak menginginkannya. Dia ingin bertemu dengannya sekarang. Saat ini Maya datang dari belakang. Henry, apa yang kamu lakukan? Henry berbalik, tubuhnya yang tinggi dan lurus sangat acuh tak acuh dan sombong. Dia dengan samar menarik-narik sudut mulutnya. Aku harus menanyakan pertanyaan ini padamu. Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan dan menikahimu. Maka kamu juga harus melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan sekarang. Sekarang beri aku darahmu. Kata-kata Henry sangat lugas, mengingatkannya sepanjang waktu bahwa pernikahan ini hanya kesepakatan, dan Maya terdiam. Maya menjawab, Henry, aku sudah menjadi istrimu, dan aku akan menjadi wanitamu malam ini. Henry memaksakan tawa tajam dari tenggorokannya. Apa maksudmu jika aku tidak menyentuhmu malam ini? Kamu tidak akan memberiku darah. Maya merasa dia punya modal untuk bernegosiasi sekarang, karena dia adalah pihak yang aktif, dan dia harus mengontrol aturan mainnya. Betul, Henry, aku bisa memberimu darah, tapi setiap aku memberi darah, kamu pasti dengan saya. Henry mengerti. Tidak ada gejolak emosi di wajah tampannya. Dia hanya mengangkat alis pedangnya dan kemudian mencibir, tidur denganmu sekali, dan kamu memberiku darah sekali. Aku memahaminya dengan benar. Bagaimanapun, Maya menerima pendidikan terbaik sejak dia masih kecil. Sekarang Henry mengatakan itu, wajah kecilnya langsung memutih, dan dia sudah menunjukkan penghinaan dan ketidaksukaannya secara ekstrim. Namun, dia tidak akan menyerah, jadi dia tidak harus mengulangi nasib ibunya dan tetap menjanda selamanya. Dia akan menjadi wanita Henry, dan dia akan bersamanya, dan dia akan memberinya beberapa bayi dan menjadi ibu sejati dari keluarga Mahendra. Henry, kamu juga bisa menolak, tapi Amelia tidak akan diselamatkan, kata Maya. Tatapan mata elang Henry tertuju pada Maya. Bagaimana aku bisa menolak? Karena kamu berpikir tentang pria,
aku pasti akan memuaskanmu malam ini. Dia benar-benar setuju, dia setuju untuk membiarkan dia menjadi wanitanya. Saat ini, Henry menunjuk ke kamar di sebelahnya, masuk. Maya benar-benar yakin dengan auranya yang mendominasi dan kuat. Dia segera menjawab dengan malu-malu dan memasuki ruangan dengan penuh harapan. Di dalam ruangan, pelayan itu membawa 2 set piyama. Nona muda, piyamanya ada di sini. Maya mengangkat matanya untuk melihat Henry yang sedang berdiri di balkon. Dia melepas jasnya. Ada kemeja hitam buatan tangan di bawahnya. Dia menyeka saku celananya dengan satu tangan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.